Siang hari, Aris mendapat kabar dari temannya yang seorang polisi di tempat Hasan ditahan. Dia mengabarkan jika Hasan sudah keluar dari tahanan kemarin dan dia dibebaskan oleh seorang wanita dengan jaminan. Aris merasa geram. Wanita mana yang membebaskan Hasan dari sana? Dia tak bisa tenang saat Hasan berkeliaran di luar setelah kejadian hari itu. Kini Hasan menjadi ancaman besar baginya. Aris yakin Hasan tak akan tinggal diam setelah tahu Cynthia akhirnya tetap menikah, tetapi bukan dengannya, melainkan dengan Aris. Cari lelaki yang aku kirim fotonya. Dia bernama Hasan dan baru keluar dari tahanan. Intai apa yang dia lakukan. Jangan biarkan dia menyentuh istriku sedikit pun. Perintah Aris pada seseorang di seberang telepon. Baik bos, kami akan segera menemukannya. Telepon langsung dimatikan sepihak oleh Aris. Hei, tiang listrik, kanebo kering. Wah, hahaha. Ada aja panggilan Cynthia buat elu. Tumben lu di rumah. Biasanya hari kerja gini di apartemen. Kecuali Cynthia juga lagi di sini, ucap Angga yang tiba-tiba datang. Lu ngapain dah kesini? Pulang sana ke bini lu, jawab Aris cuek. Pantes Cynthia nyebut lu kanebo kering. Orang lu aja kaku kayak gitu. Gue suntuk nih, ke kamar lo yuk, ucap Angga yang ngeloyor masuk kamar Aris yang kini menjadi kamar Cynthia juga. Jangan. Aris mengejar Angga yang sudah berjalan di atas tangga menuju kamarnya. Aris pun berhasil menarik tangan Angga yang akan masuk kamarnya. Dia menyeret Angga duduk di sofa yang terletak samping kamar yang pernah dipakai Cynthia saat menginap. Lo kenapa sih? Biasanya juga gak apa-apa gue masuk kamar lo. Jangan-jangan lo nyembunyiin cewek ya di dalam. Ah, parah lo. Ingat, lo tuh mau nikah sama Cynthia. Sabar dulu napa? Diempet dulu. Bisa gagal nikah lo sama Cynthia kalau Cynthia tahu lo nyimpen cewek. Dah kebelet ya lo sampai nekat kayak gitu. Aris hanya diam saat Angga mengoceh, tak memberinya jeda untuk menjawab. Hingga Angga melihat ke arah kamar Aris yang masih terbuka, melihat pantulan wajah Cynthia di kaca rias milik Aris. Nampak Cynthia tengah merapikan bajunya di depan kaca. Angga hanya melongo melihat itu. Seketika Angga menatap Aris tajam. Bro, lu kalau kebelet nikahin dia, jangan merusak dia kayak gini, ucap Angga marah. Angga berpikir jika Aris melakukan hal di luar batas dengan Cynthia. Terlebih keadaan rumah sekarang sedang sepi. Ternyata lo juga sama brengseknya, ucap Angga geram. Angga langsung menarik Cynthia dari dalam kamar Aris. Kenapa ini? Bi, ada apa sama Angga? Tanya Cynthia. Sin, meskipun kamu janda, harusnya kamu menjaga kehormatanmu. Jangan seperti ini, terlalu murah, teriak Angga yang sudah terlanjur emosi melihat semuanya. Plak, tiba-tiba Cynthia menampar Angga. Sudah marahnya, sudah bisa diam, tanya Cynthia. Aku kecewa sama kalian berdua. Kalian benar-benar. Angga tak dapat melanjutkan ucapannya. Dia langsung pergi dari tempat itu. Kami sudah nikah, enggak? Kami menikah secara agama, ucap Cynthia keras. Angga yang mendengar langsung menoleh, tersenyum sinis. Apa karena ketahuan ini kalian tiba-tiba bilang sudah menikah? Biar aku gak lagi mempermasalahkan ini, apalagi bilang sama Bude, ucap Angga dengan senyum meremehkan. Enggak,
Kami emang benar-benar sudah nikah secara agama, sahut Aris membenarkan. Kenapa? Kenapa mendadak? Kalian gak memberitahuku? Apa aku bukan sahabat kalian lagi? Apa kalian sudah gak sabar lagi menunggu beberapa bulan lagi? Tanya Angga. Pikiranmu kok ke situ terus sih? Semuanya serba mendadak. Bahkan aku gak tahu jika aku menikah sama Mas Aris. Awalnya yang aku tahu, aku akan menikah sama Mas Hasan, ucap Cynthia. Angga yang mendengarnya semakin mengerutkan kening, semakin tak paham maksud dari semua ini. Hasan? Gimana sih maksudnya? Ini ada apa? Kenapa kamu mau nikah sama Hasan? Tanya Angga lagi. Cynthia menghela nafasnya pelan. Abi aja deh yang jelasin. Abi kan yang paling paham situasinya saat itu, ucap Cynthia. Abi? Angga bergidik ngeri mendengar panggilan baru para pengantin baru yang lagi bucin-bucinnya kini. Aris pun menceritakan semuanya. Dari awal mereka mendapatkan pesan dari Bu Fatma sampai permintaan Bu Fatma pada Aris untuk menggantikan Hasan menikahi Cynthia. Hal itu langsung disetujui oleh Budi Ratna. Aris juga menjelaskan rencana resepsi mereka yang akan diadakan bulan depan. Benar-benar gila Hasan. Kupikir setelah istrinya meninggal dia udah taubat. Dulu aja sok mau poligami biar bisa dapat anak. Ujung-ujungnya malah dia yang zong sebesar. Gerutu Angga yang kesal setelah mendengar cerita dari Aris. Terus gimana sekarang Hasan? Kelanjutan kasusnya? Tanya Angga. Ya gak gimana-gimana. Dianya aja udah bebas sekarang, jawab Aris yang membuat Cynthia ikut terkejut menoleh ke arahnya. Kenapa bisa? Dikeluarin Bu Fatma? Tanya Angga. Enggak, Bu Fatma sangat mendukung jika Hasan dipenjara, karena ini memang salah Hasan dan sudah keterlaluan. Hasan bebas karena ada yang menyamin dirinya, jadi dia bisa lepas dari sana. Dan sekarang kita gak ada yang tahu di mana keberadaan dia sekarang. Cynthia menggigit bibir bawahnya. Dia merasa hidupnya kembali terancam. Dengan keluarnya Hasan dari penjara adalah sebuah ancaman bagi Cynthia dan Aris. Cynthia sangat tahu bagaimana watak mantan suaminya itu. Jadi bisa dipastikan dia akan diam jika berkeliaran di luar sana. Apalagi jika tahu Aris menggantikan dirinya sebagai pengantin di acara yang dia buat hari itu. Dia pasti akan sangat dendam. Aris yang sangat sadar kegelisahan sang istri langsung merangkulnya, menenangkan sang istri, karena sepertinya Cynthia memiliki trauma dengan Hasan. Kalian harus berhati-hati. Untuk sekarang, jika Cynthia ingin keluar, harus ada yang menemani. Jangan biarkan dia sendiri di luar. Aku yakin, cepat atau lambat, Hasan pasti akan menampakkan dirinya. Aku sudah menyuruh orang mencari keberadaan Hasan. Dengan aku tahu keberadaannya sekarang, aku bisa lebih tahu tentang apa yang dilakukannya. Anak buahku akan mengawasi dia, ucap Aris. Sudah Mi, kamu jangan terlalu khawatir. Hasan gak akan bisa lagi mengganggu Umi. Weh. Angga meledek Aris yang memanggil Cynthia dengan sebutan Umi. Sirik amat. Dah, pulang sana. Jangan ganggu pengantin baru, usir Aris. Seketika Cynthia mencubit pinggang Aris. Iye. Gue pulang dulu nih ye. Lu berdua nikmatin deh jadi pengantin baru, ucap Angga ngedumel sembari beranjak dari rumah itu. Bersambung.